penjelasan kita. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Musdalifah Devani dengan NPM 2343 08050 dan rekan saya. Saya Waskito Lau Priambergo dengan NPM 234 30 80 57. Halo semuanya, saya Hilal Hidayat dengan NPM 234 30 80 37. Halo, dengan saya Devita dengan NPM 234 30 80 34. Saya Bagas Sairon Kartika dengan NPM 234 308 021. Saya Haris Chandra Saputra dengan NPM 2343 08042. Dan perkenalkan, saya Muhammad Isam Rio Caksono dengan NIM 234 30 80 47. Kami dari program studi Sarjana Terapan Perkereta Apian Politeknik Negeri Madiun akan membahas salah satu jenis motor DC, yaitu Separately Excited Motor DC. Yuk langsung saja simak penjelasannya. Untuk yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu motor DC. Motor DC atau bisa yang disebut direct current adalah motor listrik yang berfungsi mengubah energi listrik arus searah DC menjadi energi mekanik berupa gerakan rotasi atau putaran. Motor ini bekerja dengan prinsip gaya Lorentz, yaitu ketika arus listrik mengalir dalam kumparan yang berada di medan magnet, akan timbul gaya yang menyebabkan kumparan atau rotor berputar. Motor DC memiliki keunggulan torsi awal yang tinggi, kontrol kecepatan yang mudah, dan presisi hanya dengan mengatur tegangan atau arus. Respon yang cepat terhadap perubahan beban, serta kemampuan memberikan torsi yang terukur dari 0 hingga kecepatan maksimum. Selanjutnya yaitu jenis motor DC dan karakteristik utamanya. Motor DC terbagi menjadi dua kategori, yaitu self-excited dan separately excited. Motor self-excited memiliki tiga jenis motor, yaitu shunt, series, dan compound. Shunt merupakan kumparan medan yang dihubungkan paralel dengan armatur. Motor ini memiliki kecepatan yang stabil dan torsi awal sedang. Selanjutnya adalah series. Series merupakan kumparan medan yang dihubungkan seri dengan armatur. Motor ini menghasilkan torsi awal yang sangat tinggi, tetapi kecepatan mudah berubah-ubah sesuai beban. Selanjutnya yaitu compound. Compound merupakan gabungan antara motor shunt dan series, memiliki dua kumparan medan seri dan paralel. Motor ini menggabungkan keunggulan torsi tinggi dan kecepatan yang cukup stabil. Selanjutnya kita masuk pada jenis separately excited. Separately excited merupakan kumparan medan yang mendapatkan suplai arus dari sumber tegangan terpisah dari armatur. Motor ini mudah dikontrol kecepatan dan torsinya secara independen. Berikutnya kita akan membahas tentang separately excited DC motor, di mana kumparan medan atau field winding dan kumparan jangkar atau armatur winding mendapatkan suplai arus dari sumber tegangan DC yang terpisah dan independen. Dan konfigurasi ini, arus medan dan arus jangkar dapat dikontrol secara terpisah. Selanjutnya kita akan bahas komponen utama dari separately excited DC motor yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah stator. Kumparan medan ini dialiri arus dari sumber tegangan DC yang terpisah sehingga menghasilkan medan magnet tetap yang diperlukan untuk operasi motor. Yang kedua ada rotor yang juga dialiri arus listrik dari sumber DC terpisah. Arus ini berinteraksi dengan medan magnet stator untuk menghasilkan torsi putar. Dan ketiga ada komutator, komponen yang berfungsi membalik arah arus listrik pada kumparan armatur setiap setengah putaran agar torsi yang dihasilkan selalu searah dan motor dapat berputar terus-menerus. Dan ketiga ada sikat, kontrak listrik yang meneruskan arus dari sumber komutator dan armatur memungkinkan arus masuk ke bagian yang berputar. Dan terakhir ada sumber tegangan terpisah. Dua sumber tegangan DC yang berbeda, satu untuk kumparan medan dan satu lagi untuk kumparan armatur, sehingga arus medan dan arus armatur dapat dikendalikan secara independen. Oke guys, yang selanjutnya adalah prinsip kerja separately excited DC motor. Untuk prinsip kerja, untuk ini terdapat 5 bagian. Yang pertama ada prinsip kerja, kumparan medan dialiri arus medan yang menghasilkan medan magnet konstan. Prinsip kerja yang kedua, yakni kumparan armatur dialiri arus jangkar dari sumber yang terpisah. Untuk prinsip kerja yang ketiga adalah interaksi antara medan magnet dari kumparan medan dan arus pada kumparan armatur yang menghasilkan gaya elektromagnetik yang memutar rotor. Prinsip kerja yang keempat, yakni motor menghasilkan gaya putar atau torsi yang menggerakkan beban mekanik. Dan prinsip kerja yang terakhir, yang kelima adalah
Motor juga menghasilkan gaya gerak listrik balik yang berlawanan dengan tegangan motor. Selanjutnya yaitu pengaplikasian separately excited DC motor, yaitu yang pertama, penggerak pada mesin produksi alat angkat dan kendaraan listrik. Yang kedua, peralatan mesin dengan daya konstan seperti mesin bubut, drill, dan alat-alat produksi lain yang memerlukan kontrol kecepatan stabil. Yang ketiga, ideal untuk digunakan pada motor servo dan sistem kontrol kecepatan berbasis microcontroller. Yang keempat, aplikasi yang memerlukan torsi awal tinggi dan pengaturan arah putaran yang mudah. Berikutnya yaitu karakteristik dari motor DC separately excited atau motor DC terpisah. Karakteristik dan pengendalian kecepatan motor dapat dikontrol dengan dua cara. Yang pertama, mengubah arus medan atau field current. Jika arus medan diperbesar, maka medan magnet akan lebih kuat dan kecepatan motor akan menurun. Dan sebaliknya, jika arus medan diperkecil, maka medan magnet akan melemah dan kecepatan motor akan meningkat. Hal ini karena back EMP harus tetap seimbang dengan tegangan suplai sehingga motor harus berputar lebih cepat dan jika medan magnet melemah agar back EMP tetap. Dan yang kedua, mengubah tegangan armatur. Jika tegangan armatur dinaikkan, arus armatur akan naik dan begitu pun torsi naik dan kecepatan motor juga naik hingga tercapainya keseimbangan baru. Torsi motor sebanding dengan arus armatur dan kekuatan medan magnet. Berikutnya yaitu ada keunggulan separately excited DC motor. Yang pertama, kontrol kecepatan sangat fleksibel. Hal ini karena arus medan dan armatur terpisah sehingga kecepatan dapat diatur dengan presisi. Yang kedua, respon akan lebih cepat karena perubahan beban atau pengaturan kecepatan dapat direspon dengan cepat. Dan yang ketiga, nilai torsi awal tinggi, cocok untuk diaplikasikan yang membutuhkan torsi besar saat start. Berikutnya adalah rumus torsi yang dihasilkan motor, yaitu T sama dengan K dikali flux dikali IA, di mana T adalah torsi yang dihasilkan dengan satuan Newton meter, K konstanta motor dengan satuan Newton meter atau ampere, P adalah flux magnet dengan satuan Weber, IA adalah arus jangkar dengan satuan ampere. Kemudian rumus tegangan yang dihasilkan oleh motor atau back EMF adalah EA sama dengan K dikali flux dikali N, di mana EA adalah tegangan yang dihasilkan di jangkar dengan satuan volt, K konstanta motor dengan satuan volt per detik atau rad, P adalah flux magnet dengan satuan Weber, dan N kecepatan rotasi dengan satuan rad per detik. Dan yang terakhir adalah rumus kecepatan rotasi motor DC adalah N sama dengan V dikurangi IA RA per K dikali flux, di mana N adalah kecepatan rotasi dengan satuan rad per detik, V tegangan yang diberikan pada jangkar dengan satuan volt, IA adalah arus jangkar dengan satuan ampere, RA adalah resistansi jangkar dengan satuan ohm, K konstanta motor dengan satuan volt per detik atau rad, dan P adalah flux magnet dengan satuan Weber. Thank you for your attention. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.